dan Imron ini adalah orang yang merupakan keturunan ya dari Lawi. Lawi itu adalah keturunan dari Yakub ya. Dan kemudian juga jadi Lawi ini sendiri adalah kakaknya dari Nabi Yusuf ya. Dan apabila kita cermati di sana, maka juga yang namanya Imron ini juga adalah saudaranya, jadi mungkin kakaknya dari Korun. Nah, sehingga Korun itu sendiri nanti akan ketemu dengan Musa. Berarti Musa dan Harun ini berarti memanggil paman kepada yang namanya Korun. Ya. Atau Korun berarti adalah memanggil kemenakan, atau dalam bahasa Sundanya dia alo gitu ya, kepada Harun dan kepada Musa. Nah, jadi memang kalau kita mencermati dari kisah Nabi Harun ini, bahwa yang namanya Fir'aun ini adalah pernah bermimpi, dan di dalam mimpinya itu sendiri adalah ditafsirkan oleh para ahli nujumnya bahwa akan ada orang ya dari keturunan Bani Israel, dan keturunan Bani Israel itu sendiri adalah yang akan meruntuhkan kerajaannya Fir'aun, termasuk juga yang akan membuat lulukan Fir'aun. Nah, berangkat dari situ kemudian juga Fir'aun membuat kebijakan gitu kepada kebijakan di negaranya, bahwa dia akan melakukan pembunuhan ya terhadap orang-orang atau bayi-bayi yang dilahirkan oleh Bani Israel. Nah, tetapi pada waktu itu adalah setelah adalah pembunuhan pertama gitu ya, dan tak kunjung juga kelihatan itu siapa yang nantinya kelak itu bayi yang mana akan membunuh Fir'aun ini. Nah, ada protes nih dari warga di sekitar Mesir gitu ya. Apabila ini terjadi, maka sebenarnya adalah orang-orang Bani Israel ini juga makin berkurang. Kemudian juga kelak juga tidak akan ada orang-orang yang akan jadi kelas pekerja dari mereka. Kemudian juga nggak akan ada juga gitu orang-orang yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang biasanya dikerjakan oleh kaum Bani Israel yang sudah diperbudak ya, oleh bangsa Mesir ini, atau oleh suku terbesarnya adalah suku Kipti ini. Maka kemudian bikin itu apa namanya, kalau di Jakarta itu ada ganjil genap. Ada tahun di mana memang tahun-tahun di mana orang-orang itu dibunuh, kemudian ada tahun di mana orang-orang itu adalah kemudian juga tidak ada pembunuhan untuk bayi-bayi Bani Israel. Dan Harun ini adalah bayi yang dilahirkan adalah di tahun-tahun yang kena giliran adalah tidak dibunuh itu. Nah, sehingga Harun berdasarkan beberapa riwayat dinyatakan bahwa usia Harun, ya kalau misalnya kita tadi melihat tahun ganjil dan genap, berarti paling tidak ada selisih 4 tahun ya, atau selisihnya 3 tahun. Katakanlah berarti kalau sekarang tahun 2022 ada tahun genap, berarti tahun yang Harun adalah dilahirkan misalnya saja. Maka tahun besoknya berarti tahun ganjil, itu tahun pembunuhan. Kemudian tahun genap lagi, kemudian tahun ganjil lagi. Nah, jadi nggak ada beda kira-kira seperti itu, berarti yang namanya terpaut 4 tahun gitu ya. Dan Harun ini adalah orang yang dilahirkan dalam tahun di mana tidak ada pembunuhan, sementara yang namanya Musa adalah orang yang kemudian juga adalah dilahirkan di dalam tahun di mana terjadi pembunuhan bayi-bayi dari Bani Israel. Nah, otomatis Harun adalah lebih tua ya, atau secara usia dibandingkan Musa. Dan pada waktu ya, jadi kita tidak mengetahui dari beberapa kisah yang ditulis oleh Qasasul Anbiya dan Tarikhul Anbiya ya, di dalam 2 kitab itu tidak kita ketahui persis apa yang terjadi dalam kisah Harun masih kanak-kanak. Tetapi yang sudah ada adalah kisah ketika Musa alaihissalam, kemudian beliau adalah mendapatkan wahyu kenabian, dan pada saat yang sama Musa berkata bahwa aku menginginkan bahwa juga Harun atau kakakku itu adalah menjadi pendampingku. Dan pada saat yang sama, jadi Musa mendapatkan wahyu kenabian itu di daerah
ketika beliau adalah berada dengan kaum Nabi Syuaib, dan itu adalah berada di daerah Madian, mungkin sekarang itu adalah sekitar Yordania. Sementara pada saat yang sama Harun itu adalah berada di daerah Mesir. Nah, jadi artinya di dekat tepian Sungai Nil di daerah Mesir. Nah, sehingga terpaut jarak yang cukup jauh ya. Kalau misalnya menggunakan pesawat terbang aja mungkin sekitar hampir 2 jam dari Yordan ke Mesir itu. Nah, apa yang menjadi menarik adalah bahwa Harun sendiri adalah bersedia menerima wahyu kenabian itu. Kemudian juga Harun menanti-nanti hadirnya adalah Musa alaihissalam, dan suatu kali kemudian juga adalah Musa kemudian pergi ke Nabi Musa alaihissalam ini adalah pergi ke Mesir. Kemudian dengan beliau mendapatkan tongkat, ya tongkat yang memang ditemukan dari pemberian dari yang memang sudah disiapkan oleh Nabi Syuaib. Jadi ada sebuah tongkat yang memang sudah dipilih itu oleh Nabi Syuaib. Dan tongkat itu sendiri yang memilih Musa. Dan pada waktu itulah kemudian Musa bertemu dengan Harun di tepian Sungai Nil. Dan berbekal dari pengetahuan yang diberikan oleh Harun inilah, maka Musa tahu persis betapa ketat penjagaan yang dilakukan oleh Fir'aun. Nah, sehingga katakanlah kalau ada orang-orang yang ingin masuk ke kerajaan Mesir ini sedemikian sulit karena ada 40 pintu masuk, dan di dalam setiap pintu masuknya juga dijaga sedemikian ketat. Penjagaan setiap ketat yang sedemikian ketat ini macam-macam. Ada yang dijaga dengan para penjaga, ada yang dijaga dengan hewan melata, ada yang dijaga dengan hewan-hewan buas, ada juga yang dijaga dengan berbagai macam jebakan. Dan kita perlu ingat juga bahwa yang namanya Harun itu adalah terlepas apapun adalah anak Imron. Imron adalah anak seseorang yang mendapatkan kepercayaan dari raja. Nah, sehingga dengan kata lain ya Harun adalah orang, terlepas apapun adalah orang yang tahu tentunya saja adalah kondisi-kondisi di dalam kerajaannya Fir'aun. Nah, sehingga wajar kalau Harun juga adalah mampu memberitahukan Musa ya tentang tadi cara jalan, cara masuk ya, kemudian bagaimana memasuki tempat-tempat atau pintu masuk itu, sehingga baik Harun dan Musa adalah bisa berada di dalam kerajaan Firaun. Jadi Harun tahu persis bahwa kapan waktu gitu ya penjagaan itu beralihnya penjaga, sehingga pada waktu peralihan penjaga itulah kemudian Musa dan Harun memasuki pintu-pintu itu. Jadi ada sebuah pintu yang sedemikian sulit ya, dimasuki, dan pintu itu adalah kalau orang masuk ke situ kemudian orang akan masuk ke dalam sebuah hutan buatan, dan di dalam hutan buatan itu sendiri di situ ada singa-singa yang dibiarkan, dan Harun bersama Musa adalah memasuki tempat itu. Dan Harun mampu membuka gembok dari tempat itu. Tentunya saja adalah karena Musa menggunakan tongkatnya. Kemudian juga hewan-hewan buas yang ada di sana juga kemudian ketika melihat Musa dan Harun masuk juga adalah kemudian tidak berkutik, sehingga Musa dan Harun adalah bisa memasuki kerajaan Mesir ini. Dan pada waktu beliau berada di kerajaan Mesir, tidak ada orang yang mengetahui hadirnya Harun dan Musa ini. Nah, karena Harun dan Musa ini adalah datang ke sana barangkali juga tanpa memiliki perbekalan, ya, kemudian juga Harun dan Musa ini mencari-cari pekerjaan gitu ya, dan kemudian mendapatkan pekerjaan, dan kemudian di situ diriwayatkan bahwa Nabi Musa ini dan Harun ini adalah berbincang-bincang dengan seseorang yang ada di sana dari Bani Israel, dan juga kemudian juga mendengarkan permasalahan-permasalahan mereka. Dan pada waktu itu sendiri kemudian juga ada sebuah istilah di mana Musa dan Harun mengatakan sebuah kalimat yang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan bumi, langit dan seisinya. Nah, kalimat ini didengar gitu oleh orang-orang yang merupakan kepercayaannya Firaun.
atau ditengar oleh petugas-petugas yang sebenarnya adalah petugas-petugas ini juga adalah orang-orang kepercayaannya Fir'aun. Nah, sehingga kemudian dia melaporkan kepada Fir'aun dan kemudian juga Fir'aun bertanya yang dia nyatakan apa? Iya, yang dinyatakan adalah bahwa orang ini memuji Tuhan yang menciptakan alam, Tuhan semesta alam. Apakah yang dia maksud itu adalah aku? Tampaknya tidak, karena yang dia menggunakan nama lain, yaitu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Fir'aun yang sudah mengklaim dirinya adalah sebagai Tuhan itu kemudian mengatakan, coba cari kedua orang itu. Maka dari situlah yang namanya Musa dan Harun dicari dan ditemukan dan kemudian dibawa bertemu menghadap kepada raja. Dan kemudian yang kita tahu dari kisah Musa ini kemudian mengajak yang namanya Fir'aun untuk menghentikan kezaliman dia, untuk kemudian juga menghentikan klaim dia tentang Tuhan, untuk menyembah kepada Allah, pencipta langit dan bumi, termasuk di dalam pencipta dirinya sendiri. Dan otomatis yang namanya Fir'aun kemudian juga adalah membantah gitu ya, ajakan-ajakan Musa. Dan Harun di situ adalah menemani. Dan kemudian yang namanya Musa kemudian juga karena yang namanya Fir'aun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya, kalau memang betul kamu adalah utusan Tuhan, coba berikan salah satu bukti itu bahwa kamu memang adalah utusan Tuhan. Dan Musa adalah melemparkan tongkatnya dan di situ tongkat itu adalah menjadi seekor ular yang sedemikian besar sehingga orang-orang yang hadir di dalam majelis itu yang digambarkan ada orang yang mengatakan sampai puluhan ribu orang itu adalah sampai pergi gitu karena ular ini sedemikian besar sehingga ular ini adalah bisa melahap banyak orang sekaligus ya. Dan ular ini sendiri juga kemudian juga dinyatakan membuat menjadi penyebab kematian dari sejumlah orang itu. Karuan saja tentunya saja Fir'aun adalah menjadi sangat kesal gitu ya dengan kejadian ini. Dan Fir'aun kemudian berbantah-bantahan dan Fir'aun kemudian mengungkit-ungkit pengalaman-pengalaman di masa lalu bahwa terlepas apapun Musa adalah orang yang pernah dia sayangi, pernah dia kasihi, pernah mendapatkan kasih sayang dia pada waktu kanak-kanak. Dan di sini Musa mengatakan bahwa itu adalah hal yang alamiah, tetapi yang engkau lakukan kepada Bani Israel, membuat orang-orang yang merdeka menjadi budak, membuat orang-orang kemudian menjadi hina, membuat orang-orang menjadi kehilangan hak dan martabatnya, membuat orang-orang itu menjadi kehilangan hak kemerdekaannya itu sendiri, adalah tindakan-tindakan yang lebih tidak bisa dibenarkan. Nah, dalam berbagai macam kisah kita melihat di situ adalah Harun ini adalah dipandang sebagai orang yang mampu berkata-kata lebih lancar. Nah, artinya dalam bertutur kata dibandingkan Musa. Dan Harun ini juga diperkenalkan sebagai orang yang relatif lebih sabar, relatif lebih santun dibandingkan Nabi Musa yang dikenal adalah relatif pencemas, relatif kemudian juga beliau ini adalah dipandang kadang-kadang juga mudah tersulut rasa marahnya dan juga mudah jengkel gitu kalau apa yang terjadi Musa. Dan Harun adalah menjadi penenang, Nabi Harun itu seringkali menjadi pengingat, Nabi Harun itu seringkali menjadi kemudian juga yang menegur Nabi Musa supaya Nabi Musa itu sendiri tidak terpengaruh oleh tema-tema emosi yang sedang beliau alami. Nah, kejadian ini berulang-ulang. Jadi setiap di situ ada Musa, di situ ada Harun. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga yang namanya dakwahnya Musa kepada Harun ini berulang kali gitu. Dan dakwahnya Musa kepada Fir'aun ini berulang kali, dakwahnya Musa kepada Fir'aun ini juga menggunakan bahasa-bahasa yang dinyatakan sebagai qaulan layyina, jadi menggunakan bahasa-bahasa, menggunakan kata-kata, menggunakan pembicaraan yang lemah lembut. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik gitu ya kalau kita pelajari dari kisah Musa dan Harun ini. Nah, jadi kalau saat yang namanya Harun
melihat Musa menjadi ragu, Harun yang mengingatkan dan menyemangati. Saat Musa terlihat tergesa-gesa, Harun yang mengingatkan supaya Musa relatif lebih terukur tindak tanduk dan perilakunya. Dan sehingga juga adalah Musa pula yang kemudian juga menasihati gitu ketika yang namanya Harun ini dinasihati Musa juga ketika masyarakat Bani Israel ini semakin terpuruk, semakin terancam oleh ulah Fir'aun ketika Fir'aun ini sendiri adalah semua dalil-dalil Fir'aun mampu dibantah. Ya, bahkan sampai Fir'aun itu sendiri membangun gedung yang tinggi, gitu ya, bangunan yang tinggi, sekedar untuk membuktikan bahwa ada Tuhannya Musa. Dan pada waktu itu juga dilihat bahwa yang namanya kekejaman, gitu ya, bagaimana membuat Musa dan kaumnya ini sendiri bisa dibunuh, gitu ya, bisa diluluhlantakan, ada genosida pada waktu itu oleh Fir'aun. Maka niat itu adalah sampai ke Harun dan niat itu adalah kemudian disampaikan kepada Musa. Nah, sehingga Harun menyampaikan kepada Musa adalah untuk segera agar Bani Israel ini adalah pergi dari Mesir, menyingkir dari Mesir, keluar dari Mesir. Dan itu dilakukan adalah pada suatu masa berdasarkan perhitungan mereka bahwa masyarakat Bani Israel ini sedang lengah. Nah, kepergian yang namanya Musa, Harun, dan Bani Israel dengan 12 kabilahnya ini, nah kita tentunya saja tahu 12 kabilah ini adalah berangkat dari 12 anak-anak Yakub. Jadi kalau Israel itu adalah nama lain dari Yakub. Jadi kalau kita bicara Bani Israel itu berarti anak keturunannya dari Nabi Yakub. Dan Harun kemudian menemani sampai kemudian juga menyeberangi laut yang sudah terbelah dan sudah terbuka dan kemudian sudah menjadi jalan yang lempang. Dan Harun pula kemudian juga yang menemani Musa dan menunggu Musa ketika Musa adalah beliau ingin mendapatkan perintah dari Tuhan. Dan ketika Musa kemudian meninggalkan kaumnya, ketika Musa adalah ingin mendapatkan 40 hari ya, 40 hari waktu yang beliau lakukan untuk berpuasa sebelum dia mendapatkan perintah-perintah Tuhan. Dan pada waktu itu juga Harun melihat bahwa yang namanya Bani Israel ini adalah menjadi sangat mudah membangkang, menjadi sangat mudah berkhianat, menjadi sangat mudah kemudian balelo. Dan Harun mengingatkan kaumnya, walaupun kaumnya ini juga berulang kali adalah balelo dan seringkali juga adalah menafikan Harun. Nah, sehingga dalam banyak kasus adalah Harun ini seringkali adalah mendapatkan cobaan-cobaan justru dari kaum Bani Israel itu sendiri ketika Musa tidak ada di sana. Nah, mereka tahu bahwa yang namanya Musa lah yang diberikan mukjizat, Musa lah yang diberikan tongkat, dan Musa lah yang kemudian juga adalah orang yang dipandang oleh Bani Israel ini mempunyai kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Walaupun Bani Israel ini sendiri juga adalah orang yang barangkali dalam keadaan tertentu juga adalah seringkali berbantah-bantahan, seringkali juga mencari ragam kemudahan. Nah, sehingga kadangkala amanat-amanat dari mulai Harun, kemudian mereka ngelihat misalnya saja bagaimana ketika Samiri membuat patung gitu ya dari patung hewan sapi, anak sapi dari emas ya, kemudian dan di situ juga betapa kecewanya gitu Nabi Musa ketika ngelihat kaumnya seperti itu. Dan betapa kecewanya juga Nabi Musa kepada Harun, seakan-akan ini kakaknya ini adalah tidak menggubris, tidak peduli kepada kaumnya itu. Nah, jadi diperlukan ketenangan hati oleh Harun untuk mampu menjelaskan kepada Nabi Musa apa yang sesungguhnya terjadi. Dan dalam sejumlah riwayat, ya Harun itu adalah mencapai usia 117 tahun dan Harun itu kemudian dinyatakan bahwa Harun itu adalah hanyalah akan meninggal dunia kalau dia sudah tidak menggunakan suatu gamis. Nah, jadi kalau sehingga karena dia dinubuatkan begitu, maka yang namanya Nabi Harun ini seringkali menggunakan gamis ya kemana-mana. Jadi nyaris dia tidak pernah membuka gamis itu. Bahkan kalau mandi pun dia menggunakan gamis itu. Nah, sampai suatu kali
malaikatul maut adalah akan mencabut nyawa Nabi Harun, dan kemudian tahu bahwa Nabi Harun ini adalah sukar untuk melepaskan pakaiannya. Nah, dan kemudian pada waktu itu yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah mengajak Nabi Harun untuk pergi ke suatu tempat. Jadi pergi ke suatu tempat tanpa sepengetahuan kaum Bani Israel, dan pada waktu pergi ke suatu tempat itu ternyata datang ke suatu tempat itu adalah sebuah tempat yang sangat indah, tempat yang sangat nyaman, dan di situ ternyata ada sebuah kuburan, tetapi tempat itu demikian nyaman, dan di situ ada singgasana yang sangat bagus dan sangat indah. Dan kemudian Musa berkata bahwa karena Harunnya sudah kelelahan, aku mau silakan, katanya, engkau duduk di singgasana karena engkau yang dimuliakan oleh Allah. Kata Harun kepada Musa. Kata Musa, tidak, justru engkau adalah yang aku muliakan. Engkau adalah kakakku. Silakan engkau berada dan duduk di situ. Dan pada waktu duduk di situ, beliau melepaskan gamis gitu karena udah kelelahan. Dan pada waktu itulah malaikatul maut mencabut nyawa Harun. Dan ini adalah menjadi cukup menarik peristiwa ini karena kemudian Nabi Musa adalah sangat bersedih hati ketika dengan Nabi Harun meninggal dunia ini. Kemudian ada dialog dengan Allah bahwa kenapa kamu sampai mempunyai kesedihan seperti ini, sementara engkau tahu persis bahwa apapun yang diberikan oleh Allah itu ya adalah milik Allah. Nah, termasuk juga kakakmu Harun ini. Dan Musa berkata bahwa ya sebagai manusia biasa beliau adalah sedih itu karena terlepas apapun Harun ini adalah orang yang menemaninya dalam dakwah yang cukup panjang ini. Nah, kemudian Nabi Musa ini pergi kembali kepada Bani Israel, dan Bani Israel mendapatkan bahwa Musa tidak hadir di situ. Dan kemudian mereka menuduh bahwa yang namanya Musa ini adalah jangan-jangan sudah membunuh Harun, karena Musa ini adalah bisa jadi cemburu sama Harun, karena beberapa peristiwa sebelumnya juga diketahui bahwa Musa juga pernah menegur Harun, dan mereka mengatakan bahwa Musa itu cemburu kepada Harun karena Harun jauh relatif lebih disukai oleh Bani Israel dibandingkan Musa. Nah, dan berbantahan-bantahan itu adalah kemudian Musa mengajak kaum Bani Israel itu adalah datang kepada tempat tadi. Dan di situ adalah mereka melihat Harun sedang duduk, dan Harun kemudian menunjukkan tangannya kepada kaum Bani Israel, dan Harun berkata bahwa aku memang meninggal di sini dan aku adalah dicabut nyawa di sini oleh malaikatul maut di sini adalah bukan disebabkan oleh kematianku, bukan disebabkan oleh Musa. Nah, sahabat-sahabat kalian, kalau kita mencermati ya dari kisah Nabi Harun ini, mungkin aspek psikologis yang bisa kita pelajari yang pertama adalah bahwa betapa tidak mudah menjadi seorang pendampingnya. Betapa tidak mudah menjadi seorang yang dinamakan adalah alai. Alai itu berarti adalah aliansi atau adalah teman seperjalanan. Nah, kemudian juga betapa tidak mudah adalah menjadi seorang yang seringkali juga terlepas apapun juga, dan yang namanya Harun itu adalah menjadi mentor. Nah, berarti kita bisa melihat mentorship yang dilakukan oleh Harun ini ya terhadap Musa. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa Harun tentunya saja berarti jauh relatif lebih memiliki banyak pengetahuan tentang kerajaan Mesir, tentang kelakuan Raja Mesir, tentang kebiasaan orang-orang Mesir, tentang adat istiadat orang Mesir. Nah, sehingga Harun banyak memberikan. Kemudian yang kedua adalah Harun secara kemampuan berbicara lebih fasih dibandingkan Musa. Nah, kemarin kita sudah mengisahkan bahwa kenapa Musa itu relatif tidak fasih, karena adalah sebuah peristiwa bahwa pada waktu beliau kanak-kanak gitu ya, ia adalah dipertanyakan bahwa dia akan dinubuatkan adalah akan menjadi ancaman bagi Firaun, dan Siti Asyah yang merupakan istrinya Firaun mengatakan bahwa dia masih kanak-kanak, nggak mungkin. Coba kamu biarkan dia, taruh di situ benda-benda yang berbahaya, taruh di situ binatang berbisa, taruh di situ bara api yang menyala.
Dan yang terjadi di situ adalah Musa mengambil bara api dan kemudian hampir menelan bara api itu. Dan sehingga bara api itu adalah menyentuh lidahnya. Nah tentunya saja ada bekas di dalam ujung lidah Nabi Musa itu, sehingga juga ketika beliau akan berbicara itu juga sedikit agak mengalami kesulitan. Sehingga kalau dalam salah satu doa Nabi Musa, Robis roli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam mil lisani yafqahu qauli. Nah, jadi wahlul uqdatam mil lisani itu sendiri ada kaitannya dengan peristiwa itu. Nah, sehingga Harun seringkali adalah menjadi jubir atau juru bicaranya Nabi Musa. Harun seringkali menjadi pendampingnya Nabi Musa. Harun berulang kali menjadi orang yang mampu mengingatkan kepada Nabi Musa bagaimana untuk sabar menghadapi kaum Bani Israel. Harun juga seringkali adalah menjadi orang yang menjadi penengah antara Bani Israel dengan Nabi Musa. Harun juga seringkali adalah menjadi orang yang membekali Nabi Musa ya untuk mampu menahan diri ya dari memang kelakuan-kelakuan kaum Bani Israel ini yang sangat beragam, ya sangat seenak perutnya sendiri, sangat sulit diatur. Kemudian juga adalah senang berbantah-bantahan, senang mencari-cari alasan, senang mencari ragam permasalahan, dan senang juga adalah menyuruh-nyuruh para nabi ini gitu untuk melakukan sesuatu permintaan-permintaan yang sebenarnya adalah seringkali menyulitkan mereka sendiri. Nah, tentunya menjadi kalau kita mempelajari psikologi menjadi pendamping atau psikologi menjadi seorang mentor itu nggak mudah. Seorang mentor ya perlu berarti mempunyai pemahaman tentang karakter psikologis dari orang protesenya. Protese itu berarti adalah orang yang dimentorinya. Seorang mentor ya perlu mengetahui gitu kepribadian orang yang bersangkutan. Seorang mentor perlu tahu juga gitu bagaimana cara menghadapi orang yang bersangkutan ketika orang yang bersangkutan adalah sedang mengalami emosi-emosi yang sulit. Nah, sehingga orang yang bersangkutan ujung-ujungnya adalah bisa menjadi tenang, bisa kemudian menerima pendapat, kemudian juga menerima informasi-informasi yang dipandang penting. Nah, tentunya saja kalau kita ngamatin, Nabi Harun itu nggak mudah juga gitu ya. Karena beliau berada di antara dua ya, di antara dua kaum gitu ya. Dan di antara dua pihak. Yang pertama adalah Nabi Musa, yang kedua adalah kaum Bani Israel itu sendiri yang karakteristiknya adalah unik gitu ya. Bahkan yang namanya Nabi Harun pun ya dilawan gitu ya. Jadi menjadi menarik nih yang namanya Bani Israel ini suka ngadu domba juga. Ya, kalau dia kepada Musa mengatakan bahwa Harun itu lebih baik daripada mereka. Tetapi pada saat yang sama bahwa mereka juga tidak mengikuti, tidak menuruti, kemudian juga mereka melanggar apa yang diperingatkan oleh Nabi Harun alaihissalam. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini menjadi tantangan. Jadi setiap orang bisa jadi adalah menjadi pendamping seperti Nabi Harun ini. Seorang istri adalah menjadi pendamping bagi suaminya, seorang suami adalah menjadi pendamping bagi istrinya, seorang ayah menjadi pendamping bagi para anaknya, seorang ibu menjadi pendamping bagi para anaknya. Kemudian kalau Anda punya sahabat, Anda adalah menjadi pendamping bagi sahabat Anda. Kalau Anda bos adalah Anda pendamping bagi anak buah Anda. Nah, tentunya saja diperlukan karakteristik yang unik pada waktu kita menjadi seorang pendamping atau menjadi mentor atau menjadi coach itu. Kita berarti perlu mengetahui kepribadian orang yang bersangkutan, kita mempunyai pengetahuan tentang karakter orang yang bersangkutan, kita tahu dari mana pintu masuk untuk mempengaruhi orang yang bersangkutan, kita tahu juga adalah bagaimana tombol-tombol supaya omongan-omongan kita itu masuk, dan kita juga tahu kapan kita harus diam, kapan kita harus menyimak, kapan kita harus bertanya, dan kapan kita harus bicara. Saya rasa kalau kita mempelajari kisah Nabi Harun, maka dari aspek psikologi, kalau saya sendiri paling tertarik bahwa tema terpenting yang dilakukan Nabi Harun itu adalah bagaimana beliau menjadi pendamping, bagaimana beliau menjadi alay ya, alay
dan bagaimana beliau menjadi coach, bagaimana beliau menjadi mentor dalam beberapa aspek terhadap kehidupan Nabi Musa. Demikian teman-teman, mari kita kemudian adalah kita pindah kepada forum tanya jawab. Kita punya waktu sekarang 6.01, kita punya waktu 29 menit dari sekarang. Ya, silakan saya kembalikan kepada admin atau moderator. Monggo. Baik, terima kasih banyak Pak Asep atas pemaparannya ya tentang kisah Nabi Harun. Jujur saja untuk kisah Nabi Harun ini jarang saya pribadi itu jarang dengar gitu Pak, jarang menyimaknya gitu. Seringnya kan tentang Nabi Musa gitu Pak Asep gitu. Di room chat udah ada yang bertanya, atau buat teman-teman yang mau bertanya lagi, mangga silakan ya langsung aja ditulis. Cuma tadi apa ya ketika Pak Asep menyampaikan tentang sisi psikolog dari Nabi Harun ini, saya langsung keingat tentang apakah Nabi Harun dan Nabi Musa ini bisa maksudnya ke sibling kolaboratif ya Pak ya? Ya, jadi Nabi Harun dan Nabi Musa ini tentunya saja ya kakak adik yang bagus lah ya gitu ya. Jadi tidak ada rivalry dia ya kan. Tidak ada dia persaingan di situ. Tetapi yang satu adalah mendukung yang lain gitu. Bahkan yang namanya Nabi Musa pun menganggap ya jadi sejak anak-anak pun tahu bahwa yang namanya Harun ini sangat sayang sama beliau, sehingga yang terpikir oleh Nabi Musa pada waktu Nabi Musa itu adalah dinyatakan sebagai nabi, beliau meminta juga gitu kepada Allah bahwa jadikanlah Harun sebagai pendampingku. Nah, itu menunjukkan bahwa kualitas Nabi Harun, kualitas kepribadian Nabi Harun ini sedemikian rupa adalah sangat dipercaya oleh Nabi Musa. Sehingga di antara orang-orang yang sangat dikenal oleh Nabi Musa, Nabi Harun ini adalah orang yang bisa mengimbangi beliau. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sep. Hanya saja ya pada kenyataannya saya sering dapat curhatan gini Pak, apalagi sekarang kan banyak kan sekolahnya tuh pada online gitu ya Pak ya. Jadi kakak beradik itu kan jadi satu rumah gitu dan sering ketemu, dan pada kenyataannya mereka tuh malah sering berantem gitu, dan banyak juga yang masih udah tua, udah dewasa gitu ya, kakak adik itu malah pada nggak akur gitu, malah pada saling musuhan gitu Pak. Jadi makanya keluarlah istilah saudara rasa musuh, saudara rasa orang lain rasa saudara gitu. Nah itu ada nggak sih dari Pak Asep sendiri tips dan untuk kita itu bisa menjadi pendamping gue buat saudara kita gitu? Ya mungkin kita bisa mempelajari ya bagaimana karakter Imron ya. Jadi kisah tentang Imron itu di dalam Al-Quran itu ya ini Imron itu macam-macam ya. Ada beberapa Imron di dalam Quran itu. Tapi Imron yang ayahnya Nabi Musa ya. Imron ayahnya Nabi Musa ini kan dinyatakan juga adalah orang yang bisa dipercayai oleh Fir'aun. Nah, jadi untuk mendapatkan kepercayaan dari Fir'aun ini pastinya juga bukanlah orang biasa-biasa saja. Pastinya juga beliau adalah mempunyai karakter yang baik gitu ya, sampai raja pun sedemikian percaya. Sampai bahkan bahwa yang namanya Fir'aun itu tahu bahwa Imron itu kan bagian dari Bani Israel. Tetapi yang namanya Imron seakan-akan tidak mendapatkan kecurigaan sama sekali ketika yang namanya Fir'aun ini menyatakan bahwa dia melarang semua orang-orang Bani Israel, memisahkan semua orang-orang Bani Israel yang suami istri gitu ya. Sementara Imron tidak diapa-apakan gitu. Nah, berarti kualitas Imron ini di hadapan Fir'aun luar biasa. Nah, dan di sisi lain juga ada beberapa dialog antara Imron dengan istrinya, yaitu ibunya Nabi Musa yang sedemikian indah, yang sedemikian bagus gitu ya. Dan digambarkan juga dalam beberapa kisah bagaimana kemudian juga istrinya atau ibunya Nabi Musa atau sekaligus juga ibunya Harun ini juga memperkenalkan Musa kepada Harun gitu pada waktu awal-awal setelah Musa itu sendiri adalah datang kembali ya, setelah kemudian juga dihanyutkan di Sungai Nil, dan kemudian kelak kemudian oleh Siti Asiyah yang namanya istrinya Fir'aun ya, bahwa Musa ini dipiara, kemudian juga karena diperlukan ibu susuan,
dan ternyata semua ibu-ibu susu ditolak oleh Musa, dan ibunya dan ibu Musa inilah yang kemudian adalah mampu menyusukannya. Nah, dari situ juga diperkenalkannya kepada Harun pun dengan cara yang indah, dengan cara yang baik, sehingga terbit di diri Harun itu juga rasa kasih sayang kepada bayi ini. Sehingga rasa kasih sayang yang seperti itu sudah muncul jauh-jauh ya sebelum mereka dewasa. Nah, artinya kalau kita belajar dari kisah ini berarti sebenarnya sangat tergantung skema apa yang dibangun oleh orang tua kepada para anak-anaknya. Nah, jadi kalau misalnya saja skema yang dibangunnya adalah skema cinta kasih, ada penghargaan di antara para pihak ini, kemudian juga orang tuanya juga peduli kepada si kakak, sehingga si kakak menjadi peduli pada si adik, orang tuanya juga tahu timing. Kalau misalnya dua orang ini ada adik kakak, nah yang mana dulu nih yang harus disapa. Nah, seringkali kita di dalam kontak seperti kayak gitu, kalau misalnya saja ada kehadiran bayi saja, nah kebanyakan Fokusnya ke bayi gitu ya. Ya kebanyakan fokusnya ke bayi gitu kan. Iya, betul. Ya kadangkala juga sehingga si kakak ini juga jadi ngerasa bahwa ada orang yang ngerebut ya, perhatian saya dan kasih sayang saya. Tetapi kalau orang tuanya bijak memahami perasaan si anak, maka si orang tua akan mengatakan, "Yo, kamu punya adik nih." Gitu ya. "Yo, kita sayangi adik." Nah, dulu juga Bunda seperti ini nih, ketika kamu masih bayi, ini yang dilakukan oleh Bunda. Misalnya Bunda menyiapkan popok, Bunda menyiapkan bedak, Bunda menyiapkan ini. Yuk, apa namanya, bantu Bunda yuk untuk menyediakan ini. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita fokus kepada si kakak, sekaligus juga kita fokus kepada si adik gitu. Nah, seringkali yang terjadi, jangan ganggu adikmu, jangan ganggu adikmu, sana, 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 sana. Jangan pegang-pegang, kamu bikin nangis adikmu aja. Padahal belum tuh. Nah, si anak atau si kakak menganggap bahwa kalau misalnya dari awal sudah seperti itu, berarti siapa yang memunculkan kecemburuan, siapa yang memunculkan kemudian binih-binih rivalitas, tentunya adalah kita sendiri. Nah, jadi penting barangkali di situ adalah strategi ya. Kalau misalnya orang tua ingin adik kakak adalah akur, ya berarti penting memilih gitu ya cara memperlakukan adik kakak itu dari awal. Nah, sehingga juga ketika dia sayang kepada adiknya itu justru juga yang perlu ditampilkan bahwa dia sayang kepada kakaknya dan kakaknya dilibatkan gitu untuk menyayangi adiknya. Nah, contoh lagi nih, misalnya saja ketika ada orang bertamu, nah itu juga seringkali juga muncul di kita, tamu-tamunya juga kadang-kadang juga lucu juga nih. Jadi tamu misalnya saja Anda punya anak gitu, anak pertama Anda udah usia 3 tahun, anak kedua baru lahir. Nah, kemudian yang namanya tamu ini datang. Tamu kan walaupun kakaknya ada di situ nggak pernah nganggap kakaknya ada. Tapi kalau tamunya paham, maka yang dia sapa tuh kakaknya. Oh ya kakak, duh kakak cakep. Ya. Nah kakak katanya udah punya adik. Ayo dong antar dong, misalnya Bunda nih atau Uwa nih ketemu dengan adik yang kamu sayangi. Ya, udah begitu kalimatnya. Nah, jadi si kakaknya yang memperkenalkan, coba perkenalkan adik itu kayak gimana. Nah, kakaknya bercerita banyak. Nah, dengan cara seperti itu, maka harga diri si kakak ini adalah tidak runtuh gitu dengan hadirnya para tamu. Nah, paling kebanyakan kan tamunya juga konyol gitu, tamunya kemudian ngelihat bayi, kemudian tamunya membanding-bandingkan tuh. Bayinya manis ya, sementara kakaknya jelek. Bayinya putih ya, kakaknya hitam. Ih, bayinya mah hidungnya mancung. Ih, kakaknya mah pesek. Nah, kalau yang seperti itu diungkapkan oleh tamu, ya makin lama maka harga diri anak adalah makin rusak gitu ya. Sehingga juga kehadiran tamu dipandang sebagai malapetaka oleh si anak ini. Sehingga tidak sedikit bahwa anak-anak yang diperlakukan oleh tamu seperti itu kemudian menjadi bikin ulah. Nah, ada beberapa anak yang kemudian tamunya udah pergi, kemudian si bayi itu dicubit, si bayi itu ditutupin wajahnya menggunakan bantal gitu ya. Nah, sehingga bayi itu menangis. Dan pada waktu bayi itu menangis, si ibunya juga nggak ngerti juga bahwa ada tema emosi di situ. Ada tema bahwa anak cemburu, bahwa anak perlu kasih sayang. Si ibunya kemudian adalah langsung memarahi si kakak. Langsung menghukum si kakak. Tanpa mengerti sebenarnya apa yang terjadi gitu. Respon emosi itu awalnya seperti apa.
Nah akhirnya dengan cara seperti itu wajar kalau si kakak ya makin gak kesel, makin gak nyaman. Sehingga kalimat-kalimat sayangi adik tuh percuma gitu. Karena artinya adalah bahwa saya menjadi kehilangan sayang dari ayah dan ibu saya. Nah jadi kalau kita misalnya, kalau tadi pertanyaannya kenapa terjadi sibling rivalry, kenapa terjadi banyak keluarga kakak adik yang gak akur, terlepas apapun juga ya tadi dinamika dari cara ngedidik kakak dan adik ini, termasuk juga kelahiran adik ini juga sangat mempengaruhi terhadap reaksi-reaksi atau respon-respon di antara kakak adik yang ada di dalam keluarga itu. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Asep. Ada pertanyaan ini dari Mas Andri Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seingat saya dalam salah satu videonya Ustaz Noman Alihan pernah menyampaikan bahwa beliau berpendapat mertuanya Nabi Musa itu bukan Nabi Su'aib. Mungkin ada tanggapan dari Ustaz, dari Pak Asep atau yang lainnya? Ya, jadi memang ada berbagai macam qaul. Jadi Su'aib yang ada dinyatakan sebagai mertua Nabi Musa itu ada yang mengatakan Su'aib yang lain. Tetapi di dalam kitab yang sama juga bahwa Su'aib yang dimaksud adalah Nabi Su'aib. Dan di antara beberapa pendapat-pendapat itu yang paling masyhur adalah pendapat yang menyatakan bahwa itu adalah Nabi Su'aib. Demikian. Baik, terima kasih Pak Asep. Dari Bu Asri Kamilah, dalam implementasinya apakah seorang mentor atau coach sebaiknya dari keluarga terdekat, apakah dari keluarga terdekat gitu Pak? Ya sebenarnya ya sangat tergantung apa yang perlu dimentori, apa subjek mentoringnya. Jadi kalau misalnya saya, Asep Rugani, saya punya kakak, usia kakak saya dengan saya bedanya 10 tahun. Dan kakak saya tinggal di rumah kakek saya lebih lama dibandingkan saya. Maka kalau misalnya saya perlu mentor yang mengerti tentang keluarga besar kakek saya, maka barangkali dan saya ngelihat gitu di antara orang-orang yang ada, misalnya kakak saya orang yang tukang nulis, rajin membuat diary gitu ya, rajin membuat jurnal harian. Nah sementara paman-paman saya walaupun adalah keluarga kakek saya, tetapi mereka tidak serajin dari kakak saya. Maka berarti kakak saya adalah lebih layak menjadi mentor bagi saya gitu, dibandingkan dengan paman-paman atau bibi-bibi saya. Nah, jadi kembali mentor itu sangat tergantung Anda pengen belajar tentang apa. Jadi misalnya Asep Rugani seringkali saya jadi mentor. Mentor dalam bidang apa? Dalam bidang HRD. Kenapa orang menganggap saya jadi mentor dalam bidang HRD? Karena dalam pandangan mereka, ya saya mempunyai pengalaman yang cukup banyak dalam bidang HRD, mempunyai pemahaman yang cukup banyak tentang HRD, dan juga seringkali menangani beragam-ragam kasus-kasus yang unik sampai kasus-kasus tingkat nasional dan internasional dalam bidang HRD. Nah, jadi kita mengangkat mentor itu boleh saja, dari saudara boleh, dari bukan saudara boleh, sangat tergantung. Apakah si mentor itu memiliki kompetensi yang kita butuhkan dalam bidang yang kita pengen dia menjadi guru kita, atau dia pengen jadi pengajar kita. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Asep. Lanjut, pertanyaan berikutnya dari Teh Yana. Izin bertanya, apakah sosok Nabi Harun bisa disebut juga social support bagi Nabi Musa? Jika iya, apakah ada juga bentuk instrumental social support yang diberikan Nabi Harun kepada Nabi Musa? Dari penjelasan Kang Asep sudah terlihat bentuk social support yang lainnya, emosional, companionship, information gitu. Ya memang betul, jelas ya bahwa yang namanya sosial support, nah, yang dimaksud dengan sosial itu dalam bahasa Inggris sosial itu adalah ketika terjadi sesuatu sosial itu ketika ada interaksi antara minimum 2 orang. Nah jadi dukungan sosial itu 1 orang pun udah cukup sebenarnya. Nah dalam kasus Nabi Musa ini sosial supportnya itu banyak sebenarnya. Jadi sosial support yang pertama tentunya saja dari kalangan terdekatnya itu adalah Nabi Harun. Sosial support kedua adalah termasuk dari keluarganya sendiri, yaitu Imron, ayahnya yang kemudian juga berusaha membela Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian adalah ibunya Nabi Musa dan ibunya sekaligus juga ibunya Nabi Harun. Kemudian juga sosial supportnya terhadap Nabi Musa juga adalah Siti Asiyah. Nah Asiyah ini adalah istrinya Fir'aun. Kemudian yang supportnya Musa juga siapa? Masitoh. Masitoh itu siapa? Adalah orang yang menjadi pelayannya dari
salah satu putrinya Fir'aun. Kemudian siapa lagi? Nah, Nabi Musa juga mendapatkan social support ya dari kemudian para penyihir-penyihir itu yang mampu ditaklukkan oleh Nabi Musa. Karena para penyihir itu kemudian langsung beriman segera seketika itu. Karena mereka tahu bahwa Musa tidak melakukan sihir, bahwa tongkat Musa itu adalah memang betul-betul mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini menunjukkan bahwa yang namanya sosial support yang diperoleh oleh Musa itu beragam. Ya, nah tentunya saja sosial support atau pendukung Musa terbesar ya tentunya saja yang menciptakan Nabi Musa, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat Allah yang kemudian juga seringkali datang kepada Nabi Musa, menenangkan Nabi Musa ketika Nabi Musa mengalami berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian dan berbagai macam derita. Nah, sehingga di situ bahwa Harun ini ya dia macam-macam termasuk instrumentalnya juga. Walaupun memang tidak begitu dijelaskan gitu ya. Apa-apa saja yang memang disediakan oleh Harun untuk Musa. Tetapi kalau kita lihat dari bagaimana Musa bisa masuk kepada kerajaan Fir'aun ini yang dijaga ketat menggunakan sekian puluh pintu masuk itu. Nah, itu juga kan adalah merupakan instrumental support yang dilakukan atau yang diberikan oleh Harun kepada Musa. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Asep. Dari Mas Andri lagi, di Quran ada kejadian di mana Siti Maryam dipanggil oleh kaumnya sebagai ukhti Harun. Menurut salah satu tafsir yang pernah saya baca ini dimaksud sebagai hinaan kepada beliau karena orang Yahudi secara umum tidak respek kepada Nabi Harun. Gimana Pak Asep? Ya, sangat mungkin ya. Jadi yang pertama juga kan Yahudi ini ketika nanti ada hadirnya Siti Maryam ya ini kan ceritanya menjadi menarik juga karena juga yang pertama kita harus tahu juga orang-orang Israel itu ya jadi Bani Israel itu sendiri zaman Musa aja kan bayangkan mereka udah permintaannya macam-macam, mereka udah sanggahannya macam-macam, mereka kemudian juga meledeki orang yang udah menolong mereka juga tanpa ada rasa terima kasih. Jadi kalau kita ngelihat ujian tentang kelakuan manusia, jadi kan artinya nggak kena tuh orang Israel itu. Jadi artinya dengan katakan saja menunjukkan berbagai macam mujizat, tetap begitu. Dengan mematikan mereka menghidupkan kembali, tetap mereka kelakuannya kayak gitu. Dengan nolong tetap begitu. Jadi artinya mau ditolong, mau tidak ditolong, mau diajab, tidak diajab, mau diberikan kemudahan, tetap rewel. Tidak diberi kemudahan, tetap rewel. Nah, artinya adalah bahwa karakteristik seperti itu yang memang sudah dibawa dari zaman umatnya Musa ya. Nah, artinya juga berarti turun-temurun itu kelakuan-kelakuan Bani Israel itu adalah seperti itu. Maka ketika beliau adalah hadir Siti Maryam, kemudian juga mengatakan Harun, ingat bahwa Harun itu kan tidak digubris gitu ya. Jadi bukan saja dihina masih mending gitu. Tidak digubris gitu. Jadi Harun itu ada di mereka, Harun itu menjadi tempat atau alat untuk dalam rangka ngadu domba antara Harun dan Musa. Tetapi pada saat yang sama, Harun yang dipandang kepada Musa dinyatakan bahwa Harun itu adalah orang yang baik kepada mereka. Tetapi baiknya itu tadi, karena Harun tidak mampu berdaya, tidak barangkali berangasan, tidak barangkali tegas dibandingkan Musa. Nah sehingga sangat mungkin kalimat itu adalah bernada ledekan. Karena juga sebenarnya juga mereka seringkali adalah menjadi mengabaikan Harun dan mereka juga sudah mengabaikan Musa. Nah jadi kalau misalnya saja mereka juga memandang katakanlah kitab-kitabnya Musa sendiri, tapi di sisi lain juga mereka juga mengabaikan aspek-aspek yang lain selama itu tidak menguntungkan mereka. Jadi selama aspek-aspek tertentu itu menguntungkan mereka, mereka pakai. Tetapi pada saat hal yang sama adalah tidak menguntungkan mereka, mereka tidak akan gunakan. Nah karakteristik ini kan sudah muncul juga gitu dari sejak Bani Israel ini berada dalam asuhannya atau bimbingannya atau gembalaannya Musa alaihissalam. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Asep.
Dari Bu Dona, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ke Pak Asep, dari kisah Nabi Harun, di mana menjadi inspirasi Nabi Musa. Dari penjelasannya Bapak tadi mengenai kasus adik kakak, dalam hal ini ada seorang kakak, dia berusaha menjadi seorang inspirasi atau menjadi mentor buat adiknya, tapi dalam kenyataannya adiknya tidak terima dengan sikap kakak ini, karena adiknya tidak mau tersaingi. Jadi dalam hal ini gimana sikap kakak kepada adiknya ya Pak? Ya yang jelas kan yang namanya mentor itu nggak maksa. Mentor itu karena diminta. Jadi kita lihat bahwa yang namanya siapa yang mengangkat Harun jadi mentor? Kan Nabi Musa. Karena Nabi Musa butuh gitu ya. Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah Harun sebagai pendampingku, kan begitu. Iya, betul. Ya itu dalam bahasa sederhananya gitu ya. Jadi artinya adalah bahwa ada permintaan. Nah, saya boleh saja sebagai kakak ngajarin adik saya. Tetapi akan jauh lebih bagus bila saya sebagai kakak memfasilitasi adik saya sampai dia meminta kepada saya. Akan beda tuh ketika adiknya minta, adiknya lagi butuh dan minta, atau kakaknya udah ngerempongi gitu ya, bahasa anak-anak sekarang. Kakaknya ngerempongi adiknya, sementara adiknya jangan-jangan nggak memerlukan itu. Nah, jadi penting kapan kita hadir kepada orang kalau dia lagi butuh. Nah, kalau lagi nggak ada butuh, kita datang, kita dipandang recokin. Nah, bisa jadi sama dia kalau di dalam kegiatan-kegiatan mentoring itu menjadi mentor itu karena diminta oleh protesenya. Protese itu tadi adalah orang yang dimentorin gitu ya. Nah, artinya dengan sama berarti dalam kasus ini si kakak berarti perlu refleksi juga gitu ya. Bisa jadi juga ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh kakak ini yang nggak begitu tepat. Mungkin maksud si kakak baik, tapi maksud baik juga perlu disampaikan dengan cara atau proses yang baik. Nah, artinya berarti dalam kasus tadi adalah si kakak betul ingin ngebantu, tetapi ngebantu orang yang nggak ingin dibantu seringkali malah menjadi malapetaka atau malah menjadi tidak diterima atau malah dipandang oleh orang itu sendiri juga nggak bermanfaat apa-apa. Nah, jadi penting untuk kita tahu gitu ya keadaan seperti ini. Berarti si kakak, apa yang perlu dilakukan oleh si kakak? Ya ngobrol ulang, nyari waktu dengan adiknya ketika bagus. Kemudian dia bicara saja bahwa bisa jadi selama ini ada tujuan-tujuan seperti ini. Dan ketika kita bicara inspirasi, nggak bisa kita itu adalah memaksakan orang untuk terinspirasi oleh saya, nggak bisa. Jadi inspirasi itu yang ngambil inspirasi itu orang lain. Jadi yang kita bisa lakukan, kita melakukan aja hal-hal tertentu yang menurut kita penting, perlu, bermanfaat, bermakna. Apakah perilaku kita itu menjadi inspirasi orang atau tidak, itu bukan kewenangan kita, bukan tanggung jawab kita. Nah, jadi hak orang untuk mengambil inspirasi dari perilaku kita. Hak orang juga untuk tidak terinspirasi oleh kelakuan kita. Nah, sekedar tambahan saja, kata inspirasi itu dari kata Latin, dalam bahasa Latin inspirare. Inspirare itu artinya adalah nafas yang menghirup nafas segar. Nah, jadi katakanlah kalau misalnya yang dilakukan oleh kakaknya itu sendiri nggak ada hal yang baru gitu ya, maka tidak jadi inspirasi bagi adiknya. Nah, karena tidak ada nafas baru bagi dia. Nah, sehingga tidak bisa kita memaksakan aku harus jadi inspirator seseorang. Karena sangat tergantung orang lain gitu ya. Tindakan-tindakan kita bisa jadi inspirasi bagi orang, bisa tidak. Contoh saja, misalnya saja ada orang ayahnya kiai gitu ya. Dia anaknya. Bisa jadi anaknya nggak dapat inspirasi apa-apa walaupun dia gaul dalam keseharian. Tapi barangkali ada tetangganya justru terinspirasi gitu oleh kisah ayahnya sendiri yang jadi kiai. Artinya adalah kenapa seseorang terinspirasi, kenapa tidak, ya dipengaruhi oleh berbagai macam aspek. Pertama, aspek keunikan dari setiap orang, kemudian aspek kebutuhan dari setiap orang, dan berikutnya juga tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang. Itu mempengaruhi gitu. Apa sesuatu yang bisa menjadi inspirasi dia atau bukan menjadi inspirasi dia. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak. Lanjut pertanyaan dari Teh Anissa Hasanah.
Kalau dalam kehidupan sehari-hari seringkali menjadi orang yang di balik layar itu ujiannya adalah tidak mendapatkan apresiasi sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang tampil di depan orang banyak. Bagaimana caranya agar orang di balik layar bisa ikhlas, Pak? Ya, yang sekarang kalau dalam kasus orang yang di balik layar harus nanya dulu sama dirinya. Sebenarnya nih kekuatan diriku itu adalah sebenarnya di balik layar atau di depan layar. Itu dulu nanya. Nah, jadi misalnya nih, saya tahu Anissa Hasana nih. Jadi Anissa Hasana ini kan misalnya katakanlah kita bicara ada di training. Nah, training itu kan ada orang yang kemudian menjadi trainernya, itu adalah di depan layar, tetapi ada orang yang barangkali menyiapkan bahan training, ada yang kemudian juga katakan saja menyiapkan PowerPoint sampai PowerPoint-nya menarik gitu ya. Kemudian juga ada yang menyiapkan katakan saja mulai sound system dan apa-apa. Nah, pertanyaannya kalau kita menjadi orang yang di balik layar, tanya sebenarnya saya sendiri punya nggak sih kapasitas untuk di depan layar yang mendapatkan perhatian dari banyak orang itu. Nah, kalau saya punya kapasitas di situ, saya bisa di situ, jangan nanggung ya. Berlatih sampai kita punya kapasitas itu. Nah, sehingga di balik layar itu cumanlah salah satu proses saja dalam rangka menuju di depan layar. Nah, sehingga itu adalah menjadi, katakan saja magang dalam rangka kita menjadi di depan layar. Nah, akan tetapi kalau kita tahu bahwa kayaknya kalau tahu saya memaksakan diri gitu belajar kayak gitu, tetapi tetap aja saya tidak akan optimum. Saya akan lebih optimum kalau saya di belakang layar dengan pekerjaan-pekerjaan di belakang layar ini. Nah, kalau itu apalagi ditambah juga misalnya kesenangan Anda, kesukaan Anda adalah lebih tidak tampil di muka umum, nah berarti profesional lah Anda mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di balik layar. Nah, jadi memang tantangannya tadi gitu ya. Nah, orang-orang yang di balik layar ini kadang-kala juga ketika lihat orang yang di depan layar menganggap bahwa tepukan-tepukan yang diperoleh mereka itu sendiri kadang-kadang membuat iri gitu orang-orang di balik layar. Nah, kalau seperti itu juga repot juga gitu ya, karena iri seperti itu juga nggak ada gunanya gitu. Nah, jadi penting berarti Anda penting itu ngobrol. Kalau misalnya pengakuan itu penting, maka Anda penting ngobrol kepada orang yang di depan layar. Anda bisa ngomong asertif itu, bahwa dalam rangka saya bisa bekerja nyaman, mohon dong saya diapresiasi, mohon dong saya diakui, mohon dong saya diberi masukan, mohon dong saya diberi tanggapan. Nah, penting dikatakan seperti itu. Nah, jadi apresiasi itu adalah justru ditanya. Jadi misalnya Anda membuatkan PowerPoint bagi seorang trainer, Anda tanya, PowerPoint yang saya buatkan kepada Anda ini kayak gimana? Nah, sehingga ada tanggapan, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga kita mendapatkan pengakuan dari si trainer ini. Oh ya tadi misalnya saja setelah saya membagi-bagikan materi, bagaimana tanggapan peserta terhadap saya. Nah, penting bagi kita ya proaktif gitu, sehingga penghargaan-penghargaan itu adalah jadi kita dengar. Karena ada penghargaan-penghargaan yang bentuknya tidak dalam bentuk bunyi, tidak dalam bentuk suara, tidak dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk perlakuan orang kepada kita. Nah, bisa jadi barangkali kita justru yang butuhnya yang ada bunyinya itu, yang ada suaranya itu, atau yang ada tulisannya itu. Maka kalau misalnya Anda misalnya aktif dalam kegiatan training, maka bisa saja bikin form feedback. Di dalam form feedback itu juga minta tanggapan dari para peserta training gitu ya. Apa tanggapan mereka terhadap misalnya saja PowerPoint yang dibuat, apa tanggapan mereka terhadap misalnya saja materi-materi workshop yang dibagikan, apa tanggapan mereka misalnya saja tentang makanan yang disediakan. Nah, mereka sehingga tanggapan-tanggapan itu sebenarnya adalah merupakan penilaian atau apresiasi terhadap diri Anda. Nah, jadi artinya orang yang di balik layar juga bisa mendapatkan apresiasi. Tentunya apresiasi untuk di balik layar khusus untuk tindakan-tindakan yang dia lakukan di balik layar. Sementara apresiasi kepada orang yang di depan layar tentunya juga adalah adil apabila memang khusus untuk apa yang dia lakukan di depan layar. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Asep. Lanjut dari Pak Mujiono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Asep, saya masuk di bagian pembinaan keluarga. Apa perbedaan pendidikan keluarga Imron dan Adam? Yang mana kualitas generasi dari keduanya berbeda? Musa dan Harun.
Habil dan Qabil. Pertanyaan kedua, sejauh mana kita bisa menjadikan kisah Israiliyat sebagai referensi? Baik, jadi yang pertama dulu. Yang pertama, mari kita ngelihatnya dengan adil. Ya, jadi bahwa Adam itu adalah manusia pertama. Nah, jadi manusia pertama, orang yang barangkali belajar skema pertama kali, gitu ya. Belum ada manusia-manusia lain selain Adam. Dan Adam, ya guru pertamanya tentunya Allah Subhanahu Wa Taala ketika Adam diajarkan nama-nama. Nah, kemudian juga yang berinteraksi dengan Adam, ada juga yang namanya malaikat, jadi para malaikat. Khususnya adalah Jibril, begitu ya. Kemudian juga ada yang berinteraksi dengan Adam, namanya iblis. Nah, jadi kalau Anda menyatakan yang namanya guru, kalau kita bisa berguru dari apapun, maka iblis pun kan juga guru juga, kalau kita artikan begitu. Jadi adalah dia bisa belajar apapun dari siapapun. Nah, artinya informasi-informasi juga kan diperoleh dari Adam itu dari berbagai macam pihak. Jadi contoh bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyatakan kepada Adam bahwa iblis ini adalah musuhmu yang nyata, kan udah jelas. Nah, dan pada saat yang sama kemudian juga dinyatakan kepada dan di sisi lain iblis sudah jelas nih mempunyai persaingan ketat gitu ya dengan Adam khususnya, karena jelas gitu harga diri gitu ya, harga diri, kehebatan, martabatnya iblis akan dipertaruhkan ketika Adam ini adalah diciptakan. Nah, sehingga juga apalagi iblis kemudian juga dia kemudian berjanji gitu ya bahwa dia akan menggoda anak cucu Adam. Nah, otomatis berarti godaan pertama yang harus dimunculkan oleh iblis itu adalah kepada anak Adam langsung, kan begitu. Nah, sehingga di situ adalah peristiwa Habil dan Qabil ya, yang kita sudah sama-sama kenal. Nah, artinya di situ kalau kita lihat adalah luar biasa yang namanya iblis ini habis-habisan di situ. Artinya iblis kan belum punya tentara tuh. Belum punya balad lah gitu, belum punya bolo gitu, belum punya pasukan. Nah, sehingga dia perlu ngerekrut orang-orang yang kemudian juga tergelincir. Nah, akan beda ceritanya nanti kalau sudah ada Fir'aun. Nah, dari Fir'aun kan iblis relatif udah banyak bolonya. Karena Fir'aun pun dianggap bolonya, karena Fir'aun adalah udah mengklaim Tuhan. Fir'aun juga kemudian juga udah membuat kaum Bani Israel yang tadinya menyembah Tuhan menjadi dilarang menyembah Tuhan, kemudian menyembah Fir'aun, kan gitu. Nah, artinya bahwa di situ iblis sudah banyak boloknya. Nah, beda dibandingkan dengan zaman Adam gitu ya. Iblis kan baru dirinya sendiri gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat kualitas generasi tentunya saja yang namanya di awal-awal tentunya saja kita nggak bisa bedakan ya. Nggak bisa bandingkan karena generasi di awal itu adalah standarnya adalah pengetahuan, kebisaan, keterampilan, kemampuan, kemahiran yang ada di zaman itu. Nah, jadi contoh saja, misalnya saja kalau kita lihat dari peradaban, otomatis peradaban pada waktu zaman Adam dengan di zaman Nabi Idris saja beda. Di zaman Nabi Idris sudah mampu menciptakan adalah alat yang namanya sistem penulisan lambang bunyi ya berupa huruf atau aksara. Pada zaman Nabi Idris sudah mampu membuat pakaian ya. Membuat pakaian itu adalah berarti tidak lagi sekedar menggunakan kulit binatang, hanya memanfaatkan benar-benar kulit binatang. Nah, dalam kasus Nabi Idris beliau adalah berarti menciptakan teknologi. Nah, berarti kualitas generasinya kalau kita lihat bahwa generasi berikutnya itu adalah merupakan kelanjutan dari generasi sebelumnya. Artinya setiap generasi adalah pastinya adalah akan makin lebih baik dalam beberapa aspek kehidupan. Nah, itu yang harus kita lihat dulu. Nah, sehingga kalau kita lihat bahwa tantangannya kan kalau kita lihat begini gitu, di dalam kasus Adam di situ ada Habil dan Qabil gitu ya. Adam kan berperang itu kepada Habil dan Qabil dalam pendidikan. Tetapi juga ada iblis di ujung sebelah sana.
Nah, kalau kita lihat kalau di zaman namanya Musa dan Harun seperti siapakah gitu yang namanya Musa dan Harunnya itu ya Adamnya. Lalu yang jadi kobilnya tuh siapa? Yang jadi iblisnya siapa? Ya tadi Fir'aun, balad-baladnya Fir'aun, termasuk adalah kaum Bani Israel ini yang hidupnya juga dia ngelihat-lihat aja gitu. Kenapa aku ikut Musa? Karena aku Bani Israel dan selama aku berada di sana aku diperbudak. Nah, jadi selama Musa bisa membuat aku tidak diperbudak, aku ikut Musa. Nah, tetapi ketika mereka udah selamat kan kelakuan mereka balik kembali gitu. Nah, jadi kita ngelihat bahwa semakin umat itu berkembang, semakin masyarakat itu berkembang, selain ada perkembangan teknologi, jadi berkembang pula gitu cara masyarakat itu sendiri kemudian untuk melakukan pembangkangan. Berkembang pula gitu cara-cara iblis juga untuk melakukan penggodaan. Demikian. Nah, jadi terlepas apapun generasinya, tentunya saja ada aspek yang sama, ada value yang sama, yaitu adalah mukhlasin, bagaimana kita berusaha belajar ikhlas, bagaimana kita berusaha menghadirkan Allah dalam segenap kehidupan kita. Demikian. Berikutnya pertanyaan keduanya, sejauh mana kita bisa menjadikan kisah Israiliyat sebagai referensi? Para mufasir itu juga seringkali mempertimbangkan. Jadi misalnya Imam Ibnu Katsir dan Khatib al-Baghdadi ini juga dia menyatakan ada beberapa riwayat Israiliyat, tetapi itu hanya sebagai pembanding saja. Ya, artinya pembanding gitu. Dan walaupun barangkali tentunya saja riwayat-riwayat Israiliyat itu sendiri tidak dijadikan patokan. Tetapi di dalam kasus di mana misalnya saja penjelasan hadis tidak begitu cukup, ya beberapa ulama melihat bahwa kadang-kadang riwayat-riwayat Israiliyat itu bisa menjelaskan dalam rangka membuat tafsiran-tafsiran tertentu. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Asep. Ini pertanyaan dari Kak Juju. Dengan kata lain, seseorang menjadi inspirasi bagi orang lain itu sifatnya sangat subjektif ya Pak Asep? Betul. Betul. Betul ya, baik terima kasih. Kemudian ini dari Pak Heru, mau buka mic Pak Heru? Oh ya boleh. Ya, terima kasih Teh Nifa. Ya. Pak Asep, terima kasih banyak Pak, sangat menginspirasi. Alhamdulillah saya juga pernah beberapa tahun juga ditugaskan di bidang people development Pak. Jadi kami dulu di perusahaan itu salah satu agenda kami itu adalah mencari coach atau mentor yang bisa dijadikan coach atau mentor internal gitu. Di samping itu juga ada yang eksternal juga. Nah, terus yang berbakat ini dari talent acquisition terus akhirnya talent development itu dicari orang-orang yang memang nantinya akan dijadikan pemimpin perusahaan. Nah, lalu orang-orang ini diberi kesempatan untuk memilih coach-nya. Jadi ada beberapa yang di-assign jadi coach gitu, tapi tetap coach ini dipilih oleh talent itu yang nantinya akan diarahkan untuk menjadi pemimpin perusahaan di masa yang akan datang. Jadi saya sangat setuju sekali bahwa memang coachee atau mentee itulah yang memilih coach-nya atau memilih mentornya. Nah, saya juga pernah menyaksikan dulu pernah lihat Indonesian Idol itu kalau nggak salah, nggak tahu sekarang seperti apa, nggak tahu sih, sekarang udah nggak lihat lagi. Terus jadi ini adalah coachnya siapa, yang milih siapa gitu kan. Apakah milih si ini, si itu, si A, si B, si C, si D. Jadi peserta atau yang ikut Indonesian Idol itulah yang memilih sendiri coachnya gitu. Dan ini sangat luar biasa karena kalau kita lihat lagi di surat Toha itu kan sebenarnya proposal Nabi Musa minta ditemani, itu kan proposal Nabi Musa di surat Toha ada sepenggal inilah ya Pak, fragmen di ayat 29 sampai 36 sampai akhirnya Allah mengapprove kan proposal dari Nabi Musa itu akhirnya approved. Jadi di stempel oleh Allah Subhanahu wa taala oke gitu kan, jadi gitu. Jadi akhirnya seperti itu, dan tidak mungkin ini adalah rivalry karena orang yang coachnya sendiri yang memilih,
mana mungkin itu rivalry. Tapi ini pelajaran yang luar biasa saya kira untuk para kakak di seluruh Indonesia. Kalau ingin dijadikan coach oleh adiknya, ya harus ngasih contoh kepada adiknya, contoh-contoh yang baik, keteladanan dan sebagainya. Mungkin juga ada prestasi tertentu, tapi di saat yang sama itu dia juga bikin nyaman adiknya gitu. Jadi ini sebuah kualitas, kapabilitas yang tidak mudah untuk seperti itu. Mungkin kadang-kadang orang berprestasi itu dipandang sebagai orang yang ngajak saingan gitu, ngajak kompetisi. Saya juga pernah Pak tertunda jadi manajer di perusahaan karena saya presentasi menyiapkan dengan bagus, tapi terus feedbacknya adalah saya dianggap ngajak saingan oleh calon manajer yang lain. Jadi akhirnya calon manajer yang lain itulah yang jadi manajer. Ya tapi itu saya juga ada coach yang lain, coach yang lain yang bilang, ya kalau itu nggak usah digubris, kamu niatnya juga presentasi sebaik-baiknya. Jadi feedback yang saya terima waktu itu agak sedikit memang mendemotivate saya karena feedbacknya bilang, kamu kalau presentasi jangan bagus-bagus. Nah ini gimana dong saya? Jadi itu sempat terjadi. Tetapi akhirnya ya Allah ya tidak tidur gitu kan. Akhirnya jadi juga tapi dengan cara yang lain. Jadi Allah ada saat yang indah gitu kan. Terus juga no rivalry at all, tidak mungkin rivalry sama sekali karena justru coach yang hebat itu kan coach yang melahirkan coach yang lebih hebat gitu kan. Jadi kalau di dunia pesantren kalau nggak salah itu yang namanya ulama yang hebat itu kalau punya murid yang pintar menjadi gitu, yang menjadi ulama lagi gitu kan. Siap gitu. Jadi contohnya sih misalnya nih Kiai Haji Maimun Zubair gitu kan, melahirkan Gus Baha gitu kan. Jadi itu contoh aja. Mungkin di bidang bisnis, di bidang yang lain mungkin juga banyak contoh seperti itu karena setiap orang sukses pasti punya coach. Saya kira itu sedikit Pak komen, jadi nggak ada pertanyaan tapi komen dan terima kasih sekali, sangat menginspirasi pagi ini Pak Asep, jazakallahu khairan. Teh Nifah juga terima kasih Teh. Sama-sama Pak Heru. Jadi saya sepakat dengan Pak Heru ya karena memang seperti itu. Jadi dulu saya memang bergelut cukup panjang lah di dalam dunia HRD ya, sampai memegang posisi cukup tinggi juga di perusahaan multinasional ya. Dan memang betul apa yang dikatakan Pak Heru. Jadi ketika coach itu dipilih, ya nggak ada alasan antara coach dengan yang di-coachinya itu sendiri saling bersaing. Gitu. Nah, terima kasih atas tanggapannya dan saya juga sepakat dengan Anda bahwa sayangnya coach Anda adalah memberikan saran yang buruk, gitu ya. Padahal bisa saja melakukan reframing yang baik, meskipun barangkali Anda belum terpilih saat itu untuk menjadi manajer di tempat itu. Ya, karena juga barangkali dalam rangka milih manajer juga kan tadi ya ada peluangnya juga ya. Ada peluang, kemudian juga ada beberapa kebijakan-kebijakan yang belum tentu bisa diisi oleh diri Anda pada waktu itu. Terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Bu Nifah kalau ada pertanyaan, monggo. Jadi batasannya Bu Nifah sampai batasannya Zoom yang Anda buat dan sampai kemudian pertanyaannya habis gitu. Silakan. Habis pertanyaannya Pak. Alhamdulillah. Iya. Ini dari Mbak Siti, guru yang sukses adalah yang bisa menghasilkan murid yang lebih baik ya. Gitu. Ya betul ya, guru yang sukses adalah guru yang mampu membuat murid-muridnya lebih sukses dibandingkan gurunya gitu. Betul. Oh iya, satu lagi Pak, pertanyaan ini via Japri ke saya. Bagaimana kalau misalnya orang tuanya itu telat tahu gitu tentang membangun kayak tadi kan Pak Asep menjelaskan kalau misalnya punya adik kita tuh harus fokus dulu ke kakaknya ketimbang adik bayinya, dan dari awal ketika lagi sedang hamil gitu itu kan juga harus dikasih tahu bahwa nanti punya adik bagaimana bahagianya punya adik. Tapi kalau misalnya hal seperti itu udah telat gitu dan anak udah terlanjur kesel sama adiknya, benci sama adiknya, itu bagaimana cara membayarnya gitu Pak? Ya yang jelas ada yang pertama berarti sadar dulu nih ya, mulai refleksi saja dulu orang tuanya. Jadi misalnya nih dalam perilaku-perilaku yang real dalam keseharian, gimana gitu reaksi kita kepada si kakak, gimana reaksi kita kepada si adik. Kalau misalnya si kakak melakukan A, respon kita kayak gimana? Kalau si adik melakukan hal yang sama, respon kita kayak gimana? Mulai kita pelajari dari hal-hal seperti itu dulu. Nah, kalau ternyata kita cenderung memang berbeda dalam respon sehingga itu adalah bisa disalah tafsirkan oleh si kakak, maka kita penting di situ sadar diri juga. Nah, jadi dimulainya dari situ ya, dari melakukan refleksi terhadap apa yang kita alami selama ini dalam relasi kita dengan kakak atau adiknya.
Nah, setelah tahu dari hasil refleksi kita atau kekeliruan-kekeliruan kita, berarti kita stop. Nah, setelah itu ngobrol dengan kakak dan adiknya. Kita ngobrol gitu tentang apa yang dia hayati, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Nah, berangkat apa yang dia hayati, apa yang dialami, apa yang dirasakan itulah. Nah, kemudian kita bisa kemudian di situ melakukan edukasi kepada si kakak. Bahwa pada prinsipnya adalah Anda sebagai orang tua adalah peduli kepada semua anak. Dan pedulinya tentunya saja adalah sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing. Dan penting setelah itu juga ada masa di mana kita ngobrol khusus gitu. Jadi kalau ibu punya anak 3, ibu harus punya waktu ngobrol khusus kepada anak pertama. Di sisi lain nanti punya waktu khusus ngobrol dengan anak kedua. Di sisi lain nanti punya waktu ngobrol khusus dengan anak ketiga. Sehingga masing-masing anak ini terpenuhi kebutuhan dia diakui, dia disayangi. Nah, seringkali kalau tidak ada waktu seperti kayak gitu, semua anak ini akan berlomba-lomba gitu ya, merebut perhatian Anda dan mereka bikin ulah supaya kita berespon. Misalnya ketika ibu berteriak, ibu ngomong, ibu memarahi, ibu jengkel, ibu ngejewer mereka, itu seringkali juga adalah upaya-upaya pancingan yang dilakukan oleh anak dalam rangka mengetahui, coba nih, ibu ini paling sayang sama siapa, paling peduli sama siapa. Nah, kalau kita tidak paham, ya berarti kita terjebak dalam permainan kanak-kanak itu. Nah, sehingga penting kita mempunyai waktu khusus untuk masing-masing anak. Jadi kalau kita mau menasihati itu tidak lagi anak rame-rame, tetapi ketika lagi kita ngobrol bersama anak yang masing-masing tadi. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Asep. Dan itu juga harus kerjasama dengan ayahnya juga ya Pak ya? Ya otomatis kalau misalnya suaminya masih ada, ya ngobrol dengan suaminya gitu ya. Tetapi kalau suaminya tidak ada, di situ misalnya saja ada tokoh pengganti ayah. Misalnya pamannya kebetulan tinggal satu rumah. Nah, pamannya juga dilibatkan dalam pengasuhan supaya ada sosok ayah, supaya ada sosok pria. Nah, berarti ya kita perlu juga ngobrol dengan adik kita atau pamannya anak-anak ini. Demikian. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir Pak Asep dari Mbak Siti. Pak mau tanya bagaimana menggembleng atau mendidik staf passionnya tidak di bidang tersebut dan kapasitasnya juga masih belum mencukupi tapi diamanahi menjalankan bidang tersebut. Nah, pertanyaan yang pertama, yang mengamanahinya siapa ya? Nah, yang mengamanahinya siapa? Kadang-kadang kan ada yang jelas kalau misalnya idealnya seperti yang dikatakan Pak Heru tadi, kan setiap orang itu berada di dalam posisi itu memang sudah sesuai dengan kapasitasnya. Tetapi kan banyak nggak semua perusahaan begitu. Kadang orang itu udah ada di situ, tetapi dia kapasitasnya belum mencukupi untuk di posisi itu. Dan cilakanya juga dia tidak berminat. Nah, berarti dalam hal ini karena orang itu udah kadung di situ, nah problemnya kalau udah gitu dia ternyata misalnya saja adalah anak dari katakan saja yang memiliki perusahaan. Nah, berarti kalau di dalam tema itu penting ada pembicaraan pribadi gitu ya, supaya terbangun motivasi orang yang bersangkutan. Sehingga walaupun dia tidak memiliki passion di situ, karena ini adalah sebuah posisi yang suka tidak suka dia terima, dan ini juga adalah menjadi bagian langkah untuk tanggung jawab dia yang lebih besar, maka orang yang bersangkutan perlu dibangun motivasinya dulu. Nah, sehingga kalau sudah terbangun di motivasi itu, dari pengalaman saya, walaupun orang itu nggak ada keberbakatan di dalam pekerjaan sebenarnya. Semua orang itu kalau pengen belajar pasti bisa. Nah, persoalannya nantinya ada belajarnya yang barangkali butuh waktu saja yang bedanya. Ada orang yang belajarnya barangkali butuh waktu 1 minggu, ada orang yang butuh waktunya cuma 5 hari, ada yang butuh waktunya cuma 3 hari, ada yang barangkali untuk belajar sesuatu membutuhkan waktu yang lebih cepat. Nah, perbedaannya di situ. Nah, yang akan membuat mereka mau belajar itu kalau mereka termotivasi. Nah, mereka akan termotivasi kalau mereka ada yang mengenali gitu mereka. Ada yang mendekati mereka. Ada yang mau membangun keakraban dengan mereka. Nah, berarti penting kalau memang Anda adalah bagian dari unit yang bisa kontak dengan orang ini, bertanggung jawab terhadap orang ini, penting bagi Anda dalam membangun keakraban dengan orang ini. Dan rute pertama adalah terjadi keakraban.
Rute kedua adalah terbangun komunikasi dengan orang ini. Rute ketiga adalah terbangun motivasi untuk orang ini. Minimal motivasi bahwa dia akan tumbuh menjadi insan yang lebih baik atau karyawan yang lebih baik. Nah, berangkat dari situ kemudian Anda carikan itu trainingnya, pelatihnya, mentornya, atau coachnya. Demikian kalau misalnya saja yang dilakukan di perusahaan. Gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep. Ini muncul ada lagi satu yang bertanya Pak Asep. Coach itu tidak selamanya lurus. Kadang-kadang ada waktu di mana emosi tidak stabil. Muncullah marah atau bicara kemana-mana. Terlebih coachnya perempuan. Bagaimana yang mengatasinya ya Pak? Mungkin ya, perempuannya lagi mau haid gitu Pak. Kan emosinya nggak. Ya yang jelas kita lihat dulu. Apakah pada waktu ngomel tadi sedang dalam kegiatan coaching atau bukan kegiatan coaching? Nah, karena kalau kita bicara kegiatan coaching itu terbatas. Ada waktunya, ada schedule-nya, ada target yang disampaikan. Jadi kalau misalnya di dalam coachingnya resmi, seseorang jadi coach itu terbatas, dia dibatasi oleh waktu. Ya, nah sehingga, nah kecuali kalau tadi misalnya orang itu jadi mentor, bisa jadi wah terus menerus itu. Nah sehingga dalam hal itu pada waktu dia lagi ngomel-ngomel, dia tidak sebagai jadi coach, dia sebagai jadi dirinya kan gitu. Nah sehingga kalau kita menjadi orang yang dididik oleh coach tersebut, ya kita tahu bahwa ini bukan sesi coaching, ini sesi orang itu lagi baper gitu. Dan yang perlu dihadapi dalam kasus seperti itu adalah bagaimana kita empati kepada orang yang lagi baper dan tahu bagaimana berespon yang tepat terhadap orang yang lagi baper. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Asep. Alhamdulillah sudah tidak ada lagi pertanyaan Pak Asep, dan ini sudah menunjukkan jam 7:07. Kita sudahi saja ke Pak Asep. Baik sahabat-sahabat sekalian, terutama dari penyelenggara nih, dari Teknifah dan kawan-kawan, saya mengucapkan terima kasih karena komunitas ini adalah bersedia ya menyambut ajakan saya. Ya, ajakan saya sih di Facebook, ya. Tapi saya tidak tahu Teknifah tahunya dari Facebook atau dari mana ya. Dari Pak Asep langsung. Pas saya daftar yang forgiveness terapi tapi udah telat gitu Pak. Oh iya. Nah, jadi terima kasih, tanggapannya luar biasa. Ya tadi kita pesertanya hampir mencapai 100 dan saya juga terkagum-kagum saja nih gitu ya, bahwa orang kok mau-maunya gitu diajak untuk tidak tidur pada subuh gitu ya. Untuk mengkaji psikologi dari kisah para nabi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Pak Asep, NAK Indonesia, dan teman-teman semua yang sudah hadir di ngaji psikolog pagi ini ya. Jadi tiap hari ya Pak Asep ya, kalau saya ikut kajian Pak Asep itu tiap hari saya ngikutin, dan itu kalau nggak 10 menit di awal saya udah stay, itu sudah nggak keburu Pak Asep. Jadi ini aja pagi ini kan udah full 100 ya, tadi pagi saya kita tuh dari NAK Indonesia bikin live streaming di YouTube gitu. Biar yang lain itu pada bisa nyimak gitu, dan itu pun banyak sekali yang request jangan 100 dong kuota Zoom-nya, lebih dari 100, yang 500 atau berapa gitu. Jadi memang luar biasa banget ilmunya Pak Asep ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Asep bermanfaat buat kita semua. Kita belajar dari kisah-kisah Nabi yang Nabi gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman nanti mau link kajiannya Pak Asep dari awal, saya nyimpen Pak Asep, saya rekap semua di grupnya Bu Hesti gitu ya. Saya juga di grupnya Bu Hesti yang KMI itu udah ada rekapannya, nanti saya bisa share ya. Dan kepada NAK Indonesia juga terima kasih banyak sekali lagi. Alhamdulillah ngaji psikolog pagi ini dengan tema kisah Nabi Harun sudah selesai, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat Pak Asep, semoga sehat terus Pak Asep, biar semakin terus menyebarkan ilmunya yang sangat luar biasa gitu. Terima kasih banyak sekali lagi. Mari kita tutup dengan baca karawatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Asep. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Asep semuanya. Assalamualaikum.
Pak Asep. Waalaikumsalam. Terima kasih.